Semua aturan ngebahas soal dosen yang selama ini kita kenal. Tiba-tiba berubah total semuanya. Udah bukan lagi cuma soal ngajar, laporan BKD yang numpuk, atau malah sertifikasi yang bikin deg-degan setiap tahun. Lewat Permendikti-Saintek 52 tahun 2025, semua ditata ulang mulai dari kompetensi inti, beban kerja, etika, sampai ke pemetaan SKS juga wajib dibuktiin lewat sister secara real time banget. Nah, emang sekarang rekan dosen udah siap nerima itu? Atau malah kewalahan? Menarik nih! Biar nggak makin penasaran buat rekan dosen yang belum support channel ini, bisa banget support dengan cukup subscribe biar nggak ketinggalan informasi menarik lainnya. Gas, kita lanjut. 4 kompetensi inti dosen, pasal 7. Oke, hari ini kita bahas pelan-pelan biar paham nih. Apa sih sebenarnya yang berubah? Kenapa berubah dan gimana caranya untuk bertahan? Sebelum kita bicara soal beban kerja atau gampangnya aturan teknis nih, penting buat paham dulu fondasinya. 4 kompetensi inti yang jadi dasar seluruh penilaian dan pengakuan dosen dalam Permendikti-Saintek 52 tahun 2025. Pedagogik bukan sekedar mengajar. Dulu emang banyak rekan dosen ngerasa tugas itu cuma nyampein materi dan ngasih nilai. Sekarang berubah, rekan dosen wajib buat ngerancang alur pembelajaran berbasis OBE. Jadi, udah nggak ada lagi nih cuma upload RPS atau mengajar di kelas. Ada beberapa hal yang harus terlihat dari rekan dosen itu bisa. Ngerancang CPMK yang naik taksonomi, menerapkan strategi pembelajaran yang aktif, evaluasi pencapaian mahasiswa lewat rubrik yang valid. Semuanya harus terekam di portofolio dan video pembelajaran. Kepribadian, stabilitas, dan keteladanan. Lanjut ke poin yang ini yang sering disepelekan. Padahal udah jelas, regulasi baru mengharuskan dosen buat punya stabilitas emosi dan integritas moral yang tinggi. Kasus dosen yang emosional, diskriminatif, atau nyalahgunain otoritas sekarang bisa aja berdampak langsung ke evaluasi kompetensinya. Sosial kolaborasi itu wajib, bukan bonus. Sekarang udah bukan lagi era rekan dosen itu kerja sendiri. Sekarang kolaborasi dianggap kompetensi. Hubungan rekan dosen dengan mahasiswa, rekan dosen dengan rekan sejawat, sampai ke kemampuan mengelola dinamika kelas jadi bagian penilaian. Profesional, keahlian harus tetap bertumbuh. Dosen udah nggak boleh lagi mandek. Ilmu dan keterampilan harus terus diperbarui dengan riset dan publikasi. Ya, karena profesionalitas itu nggak lagi dinilai dari seberapa lama ngajarnya, tapi seberapa relevannya sih kontribusi ilmunya. Nah, setelah kompetensi inti ini cukup dipahami rekan dosen, baru kita masuk ke inti persoalannya. Gimana sih kompetensi inti diterjemahin jadi beban kerja dan penilaian BKD 2026? Beban kerja dosen atau BKD detail pasal 24. Nah, rekan dosen, banyak yang ngira kalau BKD itu masih soal harus 12-16 SKS pendidikan. Padahal, di regulasi terbaru itu memecah beban kerja jadi 2 hal besar, yaitu beban pokok dan batas maksimum. Kita breakdown aja biar makin jelasnya. Beban pokok, di sini ada beberapa poin yang mempengaruhi penilaian, mulai dari rencana pembelajaran, RPS berbasis OBE, lengkap CPMK sampai CPMK. Proses belajar mengajar, tatap muka, daring sinkron, hingga modul LMS. Lalu ada juga evaluasi pembelajaran. Ada rubrik, nilai, umpan balik, dan eviden ke sister. Bimbingan mahasiswa, ada akademik, skripsi, dan juga magang. Penelitian, ada wajib untuk peningkatan jenjang jabatannya. Dan pengabdian masyarakat itu terstruktur dan harus terukur. Batas SKS pendidikan. Di bagian ini, kita bagi jadi 3 bagian ya rekan dosen semuanya. Pertama, dosen tetap. Maks 16 SKS per semesternya. Lalu tugas tambahan seperti kaprodi atau wakil rektor dihitung setara 9 SKS. Kemudian ada dosen non-PNS, minimal 3 SKS pendidikan. Jadi, poinnya itu yang masih sering kita lupain. Kalau sekarang semua pembuktian harus masuk ke sister. Nggak bisa lagi manual atau sekedar upload PDF terus udah. Ada absensi, RPS, kontrak kuliah, dan aktivitas LMS wajib terekam secara digital. Kalau beban kerja udah jelas, tinggal satu hal penting lagi nih. Gimana rekan dosen itu ngejaga integritasnya di tengah beban yang nggak terukur gini? Kode etik baru, nol toleransi, pasal 26. Oke, masuk ke bagian etika. Perubahan terbesar di sini itu ada di kampus bebas kekerasan dan integritas akademik absolut. Artinya gimana tuh? Jadi, di dalamnya itu wajib seperti
zero plagiarism, di mana rekan dosen itu ketahuan ngelakuin plagiat, bahkan kecil, bisa langsung diperiksa. Ujungnya bisa kena sanksi pembinaan, bahkan parahnya lagi pemberhentian. Anti konflik kepentingan. Lanjut, di sini rekan dosen nggak boleh memanfaatkan jabatan buat keuntungan pribadi. Contohnya kayak jual modal wajib, nitip judul penelitian, dan bahkan maksa bimbingan tertentu. Ketiga, kampus bebas kekerasan. Udah pasti paham lah ya rekan dosen kalau tindakan diskriminasi ini, intimidasi ataupun pelecehan verbal, fisik atau digital, semuanya itu punya jalur sanksi resminya dan bisa dibilang cukup berat. Sanksi pemberhentian. Nah, di sini untuk pelanggaran berat, perguruan tinggi itu wajib banget ngasih sanksi tegas tanpa perlu adanya negosiasi kalau terbukti bersalah melakukan penyelewengan atau masalah yang tergolong berat. Terus, kalau rekan dosen harus punya kompeten, BKD harus rapi, dan etika harus sempurna, pertanyaannya nih, gimana caranya memetakan beban kerja secara realistis mulai di tahun ini? Pemetaan beban kerja 2026. Udah sampai di bagian ini nih, di dalamnya pemetaan dibuat biar rekan dosen itu bisa tahu persis nih kalau apa yang harus dicapai, kapan harus mengunggah buktinya, dan gimana mempersiapkan jenjang karirnya. Oke, daripada kelamaan, kita kasih contohnya dalam bentuk tabel. Pendidikan maksimal 16 SKS. Di sini bukti wajib yang perlu rekan dosen siapkan itu udah pasti absensi berbasis sistem, RPS OBE lengkap, rekap penilaian terverifikasi, dan juga aktivitas di LMS. Soalnya, tanpa eviden digital, SKS bisa dianggap nggak terpenuhi. Bahaya kan? Tugas tambahan setara 9 SKS. Oke, di sini bisa kita contohkan nih ya rekan dosen, Kaprodi, Dekan, Ketua Lembaga atau Ketua Tim Akreditasi yang wajib ngasih bukti berupa SK pimpinan dan laporan kinerja unit. Penelitian dan pengabdian. Kalau dihitung-hitung SKS dari LOA penelitian, MOU kerjasama, publikasi yang terbit, serta kegiatan pengabdian yang struktur, jadi penelitian itu nggak bisa hanya proposal aja nih rekan dosen, tapi harus ada bukti nyata. Jadi, di regulasi baru ini sebenarnya tuh nggak mau mempersulit dosen, justru ingin memastikan bahwa profesi rekan dosen itu memiliki standar kompetensi yang kuat, bukti kinerja yang jelas, dan integritas yang terjaga. Karena pada akhirnya rekan dosen tuh nggak cuma ngajar, tapi pemimpin akademik yang ngebentuk masa depan mahasiswa dan arah keilmuan bangsa. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya. Like dan komen di bawah ini apa yang perlu kita kulik lagi seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.